Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Alfauzan dengan Stanbook S1S1211002. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat tampilan sederhana aplikasi di Android Studio. Nah, langsung saja. Pertama kita buka terlebih dahulu Android Studio-nya. Sini saya telah membukanya. Nah, kemudian karena saya di sini telah membuat project baru, yaitu yang namanya Belajar 2, maka kita langsung saja buka. Nah, jadi tampilan awalnya seperti ini, di mana ada dua file, yaitu file Java dan file XML-nya. Nah, ini adalah tampilan awalnya untuk tampilan XML, dan ini adalah tampilan awal untuk Java-nya. Nah, bagaimana cara membuat tampilannya itu? Yang pertama kita masuk dulu ke file XML. Nah, yang pertama itu kita hapus dulu semua ini. Atau tidak. Pertama itu kita buat terlebih dahulu layoutnya. Nah, di sini kita ambil layout yang linear layout, kemudian kita tambahkan ke desain. Nah, setelah itu kita kembali ke kode. Nah, setelah itu kita hapus semua yang ada di sini karena kita akan membuat tampilan yang baru. Hapus dulu. Nah, kemudian kita pindahkan ini, pindahkan linear layout ini ke atas. Sebentar. Setelah itu kita hapus juga yang ini. Nah, itu kita pindahkan layout yang ini ke sini. Nah, ini kita hapus. Nah, kemudian ini kita taruh ke bawah. Nah, setelah itu yang ini juga kita masukkan ke dalam. Sebentar saya jelaskan apa maksud dari tulisan-tulisan yang ada di sini. Nah, terus kita hapus. Nah, baik, langsung saja. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu yang di bagian XML Android ini. Nah, baik, untuk yang pertama yaitu mengenai apa itu linear layout. Jadi linear layout adalah elemen root dari tampilan, yaitu di mana layout ini digunakan untuk mengatur elemen-elemen tampilan secara berurutan, baik secara vertikal maupun horizontal. Nah, linear layout ini dapat kita lihat seperti yang ini. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah linear layoutnya. Keseluruhan ini adalah linear layoutnya. Nah, kemudian apa itu XML Android HTTP? Itu di sini adalah tempat namespace yang didefinisikan untuk elemen-elemen Android yang ada dalam file XML. Nah, kemudian ini kita hapus saja. Nah, selanjutnya ada tools. Ini juga untuk namespace untuk alat pengembangannya yang ada di file XML. Nah, selanjutnya ini ada Android layout match parent, itu untuk lebar. Untuk match parent ini sebentar kita akan jelaskan. Dan untuk layout height itu untuk tinggi tampilannya. Kemudian di sini kita tambahkan dulu untuk kita tambahkan padding. Nah, ini kan kira-kira sekitar 16 ya. Kemudian apa ini padding? Padding ini adalah memberikan padding sebesar 16 di sekitar tampilan. Ini berikan tampilan sebesar 16 dp. Kemudian untuk orientasi di sini kita membuat linear layoutnya itu menjadi vertikal seperti ini, mengarah atas. Sedangkan kalau untuk horizontal dia seperti ini, menyamping. Nah, selanjutnya untuk tools konteksnya
Terus konteksnya yaitu digunakan untuk memberitahu Android Studio ini mengenai kelas yang digunakan sebagai aktivitas ini. Nah, so main activity ini adalah sambungan dari main Java yang ini. Yang ini. Nah, selanjutnya dulu. Nah, setelah itu bagaimana cara membuat tampilannya? Yang pertama itu di sini saya akan membuat 3 atribut sederhana. Yang pertama ada, kita masuk ke desain terlebih dahulu. Nah, yang pertama situ kita tambahkan yang namanya spinner. Kita cari mana spinner. Nah, ini spinner. Kemudian kita add design. Nah, selanjutnya kita tambahkan juga yang namanya button. Nah, kemudian kita add design. Dan yang terakhir kita tambahkan text view. Text view, kemudian kita tambahkan. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Nah, karena masih belum beraturan, maka kita atur dulu item-item ini. Caranya kita nah, di sini telah tersedia. Setelah tadi kita add design, maka kodenya pun akan muncul. Nah, di sini ada ID. Nah, kemudian di sini juga ada match parent dan warp content. Nah, apa itu match parent dan warp content? Nah, langsung saja di sini misalnya kita di match parent itu maksudnya dia akan memberikan tampilan secara seluruh ruangan yang ada di dalam kotak yang lebih besar. Nah, misalnya ini warp content, sedangkan match parent itu akan membuat tampilan syukuran dengan yang ada di dalam isinya. Nah, contohnya misalnya kita lebarnya ini kita ubah menjadi warp content, maka bentuknya itu akan seperti ini. Akan mengecil. Nah, sedangkan jika kita membuatnya jadi match parent, nah dia akan memanjang karena dia menyesuaikan dengan tampilan utamanya. Sedangkan warp content itu akan menyesuaikan dengan item-item isi itemnya. Nah, di sini kita ubah saja tampilannya terlebih dahulu menjadi warp content. Nah, kemudian ini untuk Android text button yang ada di sini. Oke. Pertama kita ubah dulu buttonnya. Di sini kita ubah menjadi warp content. Kemudian kita tambahkan namanya Gravity. Nah, di sini kita center. Nah, di sini ini layout Gravity ini adalah untuk mengatur tampilan yang ini. Kita mengatur tampilan ini, apa kita mau kasih ke kiri, ke kanan, atau ke tengah. Nah, di sini kita kasih ke tengah. Selanjutnya kita tambahkan Android text. Nah, setelah kita atur ini, selanjutnya kita atur lagi untuk spinner. Nah, spinner ini atau biasa kita sebut dengan select. Nah, dia ini akan, jika kita klik, dia akan menampilkan beberapa pilihan, dan ketika memberikan tampilan. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yang pertama dulu kita buat terlebih dahulu kita atur dulu panjang itemnya. Di sini kita tambahkan dulu untuk spinner. Di sini kita ubah menjadi warp content supaya tidak lebar. Nah, kemudian kita tambahkan juga ini project kebenar. Nah, kemudian kita tambahkan margin top agar dia agak ke atas sedikit, agak ada jaraknya. Nah, margin topnya itu kita ukur 40 pip.
kemudian itu margin top itu yang ada di sini. Kemudian kita ubah dulu, ini kita taruh atas. Setelah itu kita buat juga untuk marginnya. Nah, marginnya itu kita ubah saja, tambahkan 16 pp. Nah, jadi ada jarak antara button dan spinner. Selanjutnya kita tambahkan lagi yang terakhir tuh entries. Entriesnya itu kita tuliskan entries ini itu untuk tempat menaruh link yang nanti akan kita buatkan teks-teksnya, dan teks-teksnya ini kita akan buat di file yang lain. Nah, kita kosongkan saja terlebih dahulu karena kita akan belum mengisinya. Nah, selanjutnya karena item spinner sudah jadi, selanjutnya kita buat lagi untuk text view. Nah, text view ini ada ID, ada lebar, dan ada tingginya, dan ada teksnya. Nah, yang pertama itu kita ubah dulu text view-nya, ID-nya sebentar saja kita ubah. Kita tambahkan saja dulu untuk gravity-nya agar sama. Oke, mungkin begini saja untuk tampilan text view-nya. Entries-nya sudah seperti ini modelnya, karena kita belum menentukan isi-isinya. Tidak apa-apa, atau kita hapus saja dulu terlebih dahulu supaya gampang. Nah, terlihat lebih bagus. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita mengisi teks-teks yang ada di tampilannya ini. Di sini kita tidak menulis teksnya di dalam file activity main XML-nya. Nah, teksnya ini atau tulisan-tulisan ini kita buat di file yang lain. Nah, caranya itu kita buka dulu project. Nah, kemudian kita masuk ke file res. File value ya, maksud saya file value ini. Nah, kemudian kita masukkan di string. Nah, di file string ini dia akan memuat keseluruhan file atau kata-kata yang ada di tampilan tadi, tampilan yang ini. Nah, baik, langsung saja kita tuliskan teks yang ada di stringnya. Yang pertama itu ada app name. Di sini kita ubah app name-nya ini, nama aplikasinya ini kita ubah menjadi Finder. Nah, pertama kita tulis dulu dan sebentar saya akan jelaskan. Kemudian kita tulis lagi, kita copy saja ini. Kemudian kita tulis lagi untuk nama aplikasinya. Di sini untuk nama teks dalam aplikasi, nama aplikasi yang ada di nama file yang ada di aplikasinya itu namanya tadi Finder. Sebentar saya jelaskan. Nah, di sini kita ubah menjadi Finder juga. Kalau di sini usahakan jangan pakai namespace. Di sini kita menggunakan saja garing.
atau underscore. Selanjutnya kita tambahkan lagi untuk string yang kedua, yaitu yang namanya di sini kita buat saja namanya rec_bir. Untuk rekomendasi bir ini nanti yang ada yang akan muncul di text view bir. Nah, di sini tulis saja sembarang sintanya del vale pot. Nah, ini adalah kata-kata yang biasa muncul di template. Kita akan saya seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir kita buat array di dalam string. Caranya itu pertama kita Ctrl V saja. Nah, kemudian di sini kita tambahkan array di dalamnya, ya, string array. Nah, sekarang kita tambahkan namanya di sini kita tulis saja bir color. Nah, kemudian intinya itu ada beberapa item. Item pertama, item yang pertama itu ada di sini macam-macam birnya, itu ada like. Saya juga tidak tahu like ini, saya tuliskan saja. Saya pernah minum bir. Selanjutnya ada amber, kemudian kita buat jadi 4. Nah, ini saya jelaskan. Pertama ada like, kedua ini ada amber, yang ketiga ada namanya brown, dan yang keempat ada namanya dark. Oke, setelah itu kita tutup. Nah, juga kita kurangi. Nah, jadi tampilan stringnya itu seperti ini. Sebentar saya akan munculkan bagaimana cara munculkannya. Nah, kemudian untuk penjelasannya sendiri, yang pertama itu ada app name. Seperti yang saya katakan tadi, ini adalah untuk nama aplikasi yang ada nanti di sistem yang kita buat. Itu nama aplikasinya itu Finder. Nah, selanjutnya string name dengan nama Finder ini itu digunakan untuk sebagai teks yang ada pada tombol Finder dan yang ada di tampilan aplikasi kita. Ini tadi Finder ini untuk yang tombol, ya, tombol. Yang button itu yang tulisannya button. Nah, selanjutnya untuk yang ini kita buat rec_bir, yaitu untuk text view-nya. Di sini adalah ID dari text view, dan yang ini adalah ID untuk spinner atau item select, yang dimana nanti isi dalamnya itu ada 4, yaitu like, amber, brown, dan dark. Nah, langsung saja kita ubah ID yang ada di XML activity ini. Kita ubah. Yang pertama itu ada Finder, nama aplikasinya Finder. Findernya itu kita ubah. Oh, tidak usah kita ubah di situ. Nah, langsung saja yang di Finder yang ini, string untuk tombol kita ubah. Ini kita copy saja, Ctrl C. Ya. Kemudian untuk tombol button yang ini kita ubah jadi button Finder. Nah, kita temukan akan muncul add string Finder. Selanjutnya yang spinner juga kita ubah, kita tambahkan entries, kemudian kita pilih yang bir color. Nah, selanjutnya untuk Android text view kita ubah juga menjadi add-nya ini untuk rekomendasi bir. Nah,
Setelah semuanya telah terhubung, kita akan memeriksa kembali tampilannya. Seperti ini. Finder. Nah, sini telah terubah dari tadi yang namanya text view menjadi Jail Palette Bot Store. Karena kita telah ubah tulis di sini. Nah, jadi fungsi string yang ada di sini adalah memudahkan kita untuk menulis teks yang ada di tampilan ini, sehingga ketika kita ada kesalahan dalam teksnya, kita lebih mudah untuk mengubah kata-katanya. Karena filenya telah berbeda, tidak satu lagi dengan file XML yang ini. Nah, selanjutnya kita akan coba menampilkan desain yang telah kita buat ini di emulator. Caranya itu kita buat create device terlebih dahulu. Nah, kemudian kita menggunakan saja, kita next. Nah, kemudian kita menggunakan API yang paling rendah, API 24 supaya cepat. Dan kita next. Nah, kemudian kita ganti namanya menjadi Finder. Nah, kemudian kita finish. Kita tunggu sebentar, prosesnya agak lama. Sekarang kita coba jalankan. Masih running device, kita tunggu sebentar. Dan kalau lama di sini nanti akan percepat videonya. Masih sedang membuat Gradle build. Gradle-nya sedang di-build. Nah, aplikasinya telah muncul dan tampilannya akan seperti ini. Nah, jika kita lihat di sini ada tampilan select atau spinner yang sudah kita buat. Kemudian ada tampilan button yang di dalamnya ada tulisan Finder, dan yang terakhir ada tampilan text view yang dimana tulisannya Jail Palette Bot Store. Nah, kemudian untuk ini belum bisa kita klik-klik karena kita belum membuat fungsinya. Nah, di sini di spinnernya bisa kita lihat ya, ada 4 macam pilihan, yaitu light, amber, brown, dan dark. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita membuat fungsi-fungsi ini menjadi aktif? Caranya yaitu kita membuatnya di main activity Java-nya. Nah, bagaimana caranya? Kita klik yang ini. Baik, bagaimana cara membuatnya? Yang pertama yaitu kita di sini telah tersedia tampilan awal yang ada di main activity Java setelah kita buat aplikasinya tadi, dan di dalam sini ada banyak tulisan-tulisan. Yang pertama sini ada package com example belajar 2. Di sini halaman ini mendefinisikan paket atau package yang ada di kelas main activity. Main activity yang mana? Main activity yang ini main activity. Nah, selanjutnya ada import. Nah, nanti di sini kita akan import library yang telah tersedia di Android Studio
selanjutnya ada public class main activity. Nah, maksudnya yaitu mendeklarasikan kelas main activity yang merupakan turunan dari Upcom activity. Nah, Upcom ini adalah kelas utama yang mewakili aktivitas utama dalam aplikasi yang akan kita buat. Nah, kemudian selanjutnya ada add override. Override ini maksudnya notasi yang menandakan bahwa metode di bawahnya akan menggantikan metode yang sama dari superclass. Selanjutnya ada protect void on create, itu bundle save instance state. Nah, metode ini metode on create yang digunakan untuk menginisialisasi aktivitas saat aplikasi ini dibuat. Selanjutnya ada super on create. Super on create ini yaitu memanggil on create dari kelas induk atau superclassnya yang ini main activity. Nah, kemudian ada terakhir ada set content view, itu early out activity main. Nah, ini adalah mengatur tampilan aktivitas menggunakan out dengan nama activity main yang didefinisikan dalam folder REST layout sebagai tampilan awal. Nah, jadi ID yang ini activity main kita ambil dari activity main XML yang ada di sini di linear layout di XML-nya. Nah, sebelum itu saya akan jelaskan juga di mana di sini linear layout-nya itu sebagai parents dan ini sebagai text view, button dan spinner, yaitu sebagai indukannya, sebagai anakannya. Di mana di tombol-tombol ini akan mewarisi apa yang ada di dalam linear layout ini. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengaktifkan button-button yang ada di sini atau tampilan yang ada di sini? Caranya yaitu kita terlebih dahulu di sini kita buat public void baru. Di sini namanya kita tulis public void. Nah, kemudian di sini kita ubah terlebih dahulu untuk aktifkan fungsi tag button yang ada di aplikasi kita. Caranya yaitu di sini kita tambahkan fungsi on click, kita jalankan fungsi on click. Nah, kemudian kita tambahkan namanya menjadi on click find clear. Nah, jika kita menuliskan ini, maka otomatis nanti ininya akan aktif, on click tombol button ini akan aktif. Nah, caranya di sini kita tinggal tambahkan tadi namanya on click find bar. Karena belum muncul, tinggal kita copy saja.
besar sini. Oke, kemudian kita tambahkan seperti biasa untuk view kita terus tambahkan aplikasinya. Selanjutnya di sini kita ubah jadi publik. Nah, selanjutnya kita tambahkan saja untuk yang pertama fungsi yang ada di text view-nya. Caranya text view, namanya kita namakan branch, variabel branch, dimana di dalam text view itu kita akan mencari find view by ID, karena di dalamnya ada r ID titik tambahkan. Di sini kita ubah terlebih dahulu nama ID yang ada di file XML-nya. Di sini adalah file text view-nya. Kita ubah file text view yang ini. Nah, kita ubah saja menjadi teks. Nah, kita tambahkan juga file teks. Nah, kemudian kita tinggal jalankan fungsinya. Caranya branch titik set text view, kemudian di dalamnya ada nama. Di sini misalnya saya buat saya nama saya tadi. Nah, setelah itu selesai. Nah, di sini masih ada yang bermasalah. Baik, saya lanjut. Sepertinya di sini ada kesalahan karena on-click finder-nya tidak muncul. Seharusnya di sini kita ubah terlebih dahulu. Nah, di sini saya hapus ulang, kemudian saya tulis ulang on-click ya. Kemudian kita tambahkan on-click finder yang ada di main activity Java-nya. Nah, dan otomatis on-click finder-nya telah berhasil kita build. Selanjutnya yang bermasalah lagi yaitu di sini kita lupa tambahkan titik koma. Nah, kemudian di find view by ID-nya di sini sepertinya ada kesalahan. Tidak, coba kita build running aplikasinya. Oh iya, masih ada kesalahan.
kenapa tidak muncul. Kita hapus terlebih dahulu. Oh ya, di sini ada kesalahan, seharusnya di sini kita tidak menggunakan huruf besar. Nah, oke, tinggal hapus ini, kemudian hapus. Nah, oke, setelah itu kita coba jalankan aplikasinya. Nah, masih sementara running, masih sebentar launching, kita tunggu sebentar. Nah, oke. Nah, di sini jika kita mencoba fungsi yang saya buat ini, jika kita mencoba mengklik Finder, maka otomatis dari Palembot Stout ini akan berubah menjadi nama saya. Coba. Nah, dan otomatis berubah menjadi saya, yaitu Fadid. Nah, kemudian bagaimana cara kita hubungkan antara spinner dan Finder itu, kita tuliskan lagi fungsi baru, atau kita copy saja ini. Nah, kemudian kita buatkan fungsi baru. Nah, di sini kita tinggal ubah dari text view menjadi spinner. Nah, ini kita ubah menjadi, kita ganti namanya SP Color. Nah, otomatis di sini kita langsung saja, tidak usah lagi tulis text view, hapus ya. Kemudian SP Color ini kita ambil namanya dari ID yang ada di spinnernya, itu namanya di sini spinner. Oke, namanya spinner. Nah, dan di sini juga brand set text-nya kita tambahkan string. Di set text-nya kita tambahkan string titik, tambahkan value of dalam kurung, tambahkan lagi SP Color SP Color titik, salah, titik get selected item. Tambahkan. Nah, di sini sih ada salahnya, itu menambahkan dalam kurung get selected item. Nah, oke. Di sini stringnya masih salah. Di sini seharusnya kita gunakan huruf besar karena ini sangat berpengaruh. Nah, value of di sini juga kita ubah ikuti kemauannya value of. Nah, di mana value of-nya ini terdapat. Oke, karena sudah jadi, kita coba lagi running aplikasinya. Oh, masih ada yang salah di SP Color select item di bagian brand. Ini
Sudah cocok. Dua. Oh, di sini kita dalam kurungnya ada 2. Nah, seharusnya cuma 1. Kita coba jalankan ulang. Nah, oke, build-nya telah berhasil. Kita nah, yang sudah berjalan. Nah, di sini jika kita mengklik di sini, kita memilih antara amber atau brown atau dark. Nah, kemudian ketika kita klik fiber, nah maka yang akan muncul yaitu dark. Nah, kita coba saja, kita klik. Nah, maka yang akan muncul dark. Nah, jika kita ulang, kita coba yang lain. Nah, ya kita pilih di sini tersedia light. Nah, kita pilih fiber. Nah, maka yang akan muncul adalah light. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai bagaimana cara membuat tampilan sederhana menggunakan Android Studio, di mana di dalamnya terdiri dari 3 macam kelas, yaitu spinner, button, dan text view. Baik, selanjutnya setelah kita membuat text view dan spinner, kemudian kita buatkan fungsinya. Selanjutnya kita akan membuat bagaimana misalnya jika kita memilih amber, nah kemudian kita klik fiber, maka yang muncul adalah rekomendasi dari minuman amber. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja di sini kita membuat terlebih dahulu kelas baru, yaitu Java class. Kita buka di Comex sambil belajar 2, kemudian kita tulis bir export. Nah, kita buat kelasnya. Kemudian di sini kita buatkan dulu listnya, di mana di dalam sini terdapat string. Kita tutup, kemudian kita di sini kita tulis get branch, yaitu di sini string color. Nah, kemudian kita akan kita tambahkan lagi listnya itu juga string di mana get, di mana setelah kita panggil get branch-nya, berarti kita ubah menjadi new array. Nah, setelah itu kita buatkan lagi percabangan if di sini color tadi equal dengan amber. Karena kita ingin buat yang amber, maka kita tambahkan branch titik add di mana branch-nya itu pasti salah kita tulis dalam huruf kecil. Nah, add di sini kita tulis get amber. Nah, jadi kita tambahkan lagi, sedangkan get amber yang akan masuk rekomendasi dan red mouse. Sedangkan jika kita tidak memilih amber, maka yang akan muncul adalah, kita copy saja, adalah rail dan road stop.
Nah, kemudian karena dia harus dikembalikan, bernilai branch harus dikembalikan, maka kita tulis ataupun branch. Nah, setelah kita buat percabangan ini, if ini, selanjutnya kita kembali ke main activity dan kita tambahkan untuk menghubungkan expert dan Java. Caranya kita tulis private, kemudian private, kemudian kita tambahkan expert sama dengan new expert. Nah, selanjutnya di sini kita hapus saja ini karena kita tidak akan menggunakan. Ini juga kita hapus. Nah, di sini sebenarnya di text view ini sebenarnya kita tidak perlu gunakan karena di warningnya ini terdapat bahwa text view itu telah terbaca, jadi kita hapus saja. Maka akan berkurang dari 5 warningnya, sekarang dari 6 sekarang menjadi 5. Nah, kemudian kita tambahkan lagi yang namanya, kita akan membuat string, itu namanya beer, tipe beer type, dimana dia itu bernilai string value of, di sini color atau specific color. Kemudian kita ubah sebenarnya ini kan masuk bentuk objek, kita ubah menjadi string specific color get selected item. Nah, kemudian kita tambahkan lagi list yang tadi, yang stringnya list string, kemudian kita masukkan brand listnya, untuk list brandnya yaitu expert titik get brand, kemudian namanya beer type. Selanjutnya kita masukkan string builder, kita build stringnya builder dengan format brand format itu new string builder. Pasti kedua. Nah, kemudian di sini kita akan buat perulangan karena kita akan memanggil dari create export. Perulangannya yaitu string brand, itu kita inisialisasi dengan brand list. Maka kita akan tambahkan dari brand formatted, kemudian kita kapan kita tambahkan, kemudian sini ada brand, kemudian kita tambahkan lagi kapan. Nah, kemudian di sini kita tambahkan baris baru agar dibuatkan baris barunya. Kemudian di sini titik. Setelah itu kita buat formnya. Di sini kita langsung saja panggil fungsinya. Tidak terlalu jauh, kita panggilkan saja fungsinya, yaitu brand titik text to brand formatted. Nah, setelah kita telah berhasil, kita coba jalankan ulang. Kita panggil
fungsinya. Kita tunggu sebentar merging on device. Nah, ketika di sini misalnya masih jail code stop. Nah, misalnya kita pilih Amber, kemudian kita klik find bar. Nah, maka yang muncul adalah Jack Amber dan Red Moss. Sedangkan jika kita pilih Light, yang muncul adalah Jail paling ale dan Godstone. Begitu pula jika kita pilih Find Brown dan Dark, maka yang muncul rekomendasinya adalah ini. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.